Itu hebatnya kalau banyak teman. Banyak rezekinya. Murah rezekinya orang banyak temannya. Saya ini buktikan. Saya tidak banyak uangku. Tapi banyak temanku, Pak. Temanku banyak warna. Apa? Tiap malam iktikaf, 10 malam terakhir berdoa, ya Allah bukakan rezekiku. Tidak mungkin itu uang dolar turun dari langit-langit. Tidak mungkin itu uang rupiah keluar dari tegel. Itu peleng kartong itu. Tapi dari mana itu uang? Allah kabulkan melalui apa? Tangan-tangan manusia. Artinya makin banyak temanmu, makin banyak antar uang. Ya, kalau saya pergi pasar ibu, itu makanya mama Nece suka sekali kalau saya pergi pasar. Kenapa? Baru kak turun dari mobil ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada misi ikan, sayur, telur. Berapa Haji? Aja Ustaz. Nggak enak, bulak balu. Aja Nas. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak temannya ada yang bayarkan. Barakan kadang-kala saya pergi rumah makan. Begitu saya mau duduk, orang pada bilang, saya yang bayarkan Pak Ustadz. Prinsip berteman, biar orang, saya prinsipku, dia bilang jahat itu. Jahatnya dia urusannya dengan Allah. Dia tukang judi, urusannya dengan Allah. Kalau dia baik sama saya akan lebih baik dari dia. Alhamdulillah, Ramadan telah selesai. Nah janji kita puangi melalui Nabi Tak. Allah janji kita melalui Nabi. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa itu Nabi, belum pitaraweh, belum witir, belum iktikaf, belum tadarrus, belum sedekah, belum zakat. Puasa saja Nabi sudah memberi kabar gembira. Diampuni dosanya telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan 1 Syawal kita merayakan sebut Aidil Fitri, yang arti harfiahnya kembali menjadi suci seperti bayi yang sudah dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan. Pak, yaitu dosa yang kedua rupanya. Dosa itu dua. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Yang diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada tetangga, dosa kepada mertua, dosa kepada istri, dosa kepada pembantu, dosa kepada pegawai, dosa kepada ketua panitia, dosa kepada jamaah, belum diampuni sebelum minta maaf. Alhamdulillah kita orang Indonesia punya tradisi disebut halal bihalal. Halal bihalal ini Bapak Ibu bahasa Arab versi Indonesia. Halal bihalal ini Bapak ke Saudi, tanya orang Saudi, apa itu halal bihalal? Dia tidak tahu. Kenapa? Memang ini bahasa Arab hanya ada di Indonesia. Apa artinya? Menghalalkan yang tadinya tidak halal. Atau boleh juga dimaknakan saling menghalalkan. Sialalakeki. Ini halal bihalal. Dosa kepada Allah, insya Allah Ramadan capuk nih, habis nih. Nah tinggal dosa kepada tetangga. Ini yang paling memungkinkan banyak dosa tetangga. Maka kita datang berkumpul di tempat ini. Supaya apa? Baku halal orang. Makna terpenting dari halal bihalal ini ukhuwah, persaudaraan. Nah, sekarang apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu kita harus tahu. Kenapa nasi salah-salah tahu Kenapa orang baku musuh-musuh? Satu, gara-gara kekuasaan. Pemilihan bupati. Lama itu baku teman. Lama berteman dari SMP baku teman. Beda calon, bawa baku musuh. Coba jangankan teman, sepupu beda calon
Baku musuh. Apa kau dapat? Masih ingat ki 2019? Siapa bertanding presiden? Bapak Joko Widodo melawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Kamu masih baku musuh kok sampai sekarang. Itu aslinya beleng-beleng. Dia gagal meruntuk, mesti salah-salah. Lihat lagi 2024. Siapa bertanding? Bapak Prabowo. Lawan siapa? Yang paling rivalnya siapa? Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Siapa menang? Bapak Prabowo. Siapa menkonya? Muhaimin. Kita bertetangga masih baku musuh. Apa kau dapat? Oke, ndak ada pilpres di sini. Pemilihan ketua masjid. Si salah-salah sih kau tuh. Nah ini pengurus masjid. Siapa saja mau jadi aku di situ biar ndak ada namamu. Saya heran. Pengurus masjid 50. Rusak keran ndak ada yang ngurus. Ndak usahlah kita ribut masalah yang begini. Biar ndak ada nama. Allah tidak lihat nanti itu SKD yang ditandatangani. Ini sampai Pak Lurah. Ndak laku ini tanda tangan Pak Lurah di akhirat. Yang mau silakan. Jangan maki baku ribut-ribut. Saya lihat itu di grup. Ribut misalnya kepada kalau mau kok bilang jadi pengurus. Biar ndak ada namamu. Cuma kita juga pengurus harus transparan. Supaya apa? Tidak terbuka peluang fitnah. Maka jangan bertengkar gara-gara yang begitu. Mau urus masjid, masuk. Satu, kekuasaan. Jangki marah jangki marah. Saya ini warga kompleks, anggaplah saudara ki. Ya, saya alumni pertama di kompleks ini. Nggak ada semua di sini, ada memang di sini. Masih kalolo kak waktu itu. Sini, masih jarang di sini. Alhamdulillah rame mi. Saya masih itu yang anak-anak muda kira-kira ini sekarang masih suami. Itu pertama saya di sini, istriku guru ngaji anak-anak. Nah, saya sampaikan ini supaya kita bersatu. Jangan hanya gara-gara SK, ndak mau maki datang masjid berjamaah. Jam aku deh, ndak aku suka pengurus. Nah, rugi itu 2.000 ini. Ndak masuk tau aku pengurus, ndak datang aku pahala berjamaah. Itu setan ya bisi, kok itu setan. Ketika bapak ibu mau berbuat baik ngurus masjid, setan bisi. Jamaku. Nabi satu piko. Nabi satu jamaku. Talekan. Setan itu. Nah tuh kekuasaan, jangan usah ribut. 2, yang menyebabkan putus persaudaraan, sakwa sangka buruk. Jangankan organisasi masyarakat seperti kita, suami istri saja bisa bertengkar gara-gara sangka buruk. Coba Mi, ada ibu-ibu gara-gara WhatsApp salah kirim, itu Mi terus nainga. Padahal bagaimana mau ditolak, itu namanya salah kirim. Nabila mama necek, kenapa kau balas sih? Dalam hatiku kayaknya enak tuh dirasa. Iya kan? Coba bedek kalau sangka baik ki. Coba bedek kalau sangka baik. Telepon suami tidak ngejawab. Oh, sholat duha ini. Telepon siang tidak ngejawab. Oh, berjamaah di masjid ini. Telepon lagi jam 3, tidak ngejawab. Oh, masih di masjid ini mengaji. Tiba-tiba masuk WhatsApp jam 5. Kulihat suamimu bonceng cewek cantik nah. Langsung, oh alhamdulillah berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaanmu tuh. Kalau sangka buruk kau pasti tidak bisa tidur. Coba pernah dengar kisahnya orang sangka buruk? Suami istri 5 bulan 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi periksa ke dokter. Nah ini mumpung saya ingat. Kasus yang viral itu, Objin. Itulah sebabnya ulama-ulama Timur Tengah mengharamkan perempuan kalau hamil
haram pergi ke dokter laki-laki selama masih ada dokter perempuan. Kita juga suami jantung, kok tega itu istrimu dipegang-pegang. Nah sudah, ini anak yang tahun ke-6 periksa. Nah bilang dokter, alhamdulillah ibu terlambat makin 2 bulan. Senanglah suaminya, senang istrinya. Nah telepon suaminya, dia bilang pak alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Nah bilang suaminya alhamdulillah, tapi jangan kau dulu cerita-cerita malu ki, nanti ndak jadi malu itu. Dia bilang iya rahasia berdua nah. Oke rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ini ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa ki? Nah bilang ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Nah ini rahasia bersama. Langsung suaminya nak sangka buruk. Iya sih pastilah comok iya mapak bejo. Langsung jelek-jelekkan suaminya. Iya sih lah jok memak tuh iya. Datang ke sel suaminya cari nafkah capek baru nak buka pintu. Assalamualaikum sayang. Apa sayang. Kau bilang jago ngomong-ngomong. Kenapa kau ngomong? Apa lagi? Apa? Maksudmu apa? Itu kenapa nak tahu saya terlambat 2 bulan itu PLN. Marah tompa suaminya. Apa urusannya PLN pindah tahu istriku terlambat 2 bulan? Pergi di kantor PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Apa urusanmu? Kau bisa tahu. Nah bilang pak ada catatannya pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak dipotong. Kalau aku dipotong, apa nak pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin. Coba bayangkan tuh. Ini bahayanya orang sangka buruk. Jadi sangka baiklah. Kalau tiba-tiba ada SK tidak ada nama mata di dalam, sangka baik. Mungkin nak lupa ki karena jarang ki datang berjamaah di masjid. Sangka baik saja. Saya prinsip hidup saya sangka baik. Sangka baik. Ndak nasapa kak. Nah tetangga kak. Oh berarti lagi anu kodong itu bertengkar sama istrinya. Tiba-tiba di mobil lambung ki. Oh sangka baik. Oh mau sekali berak. Orang kalau sangka baik pak tenang perasaannya. Sebaliknya orang yang sangka buruk semuanya gelap perasaannya. 3. Penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Serakah. Beda itu seke. Kalau seke tidak mau dimakan uangnya. Kalau serakah tidak mau dimakan, ambil anunya orang. Nah, ini yang serakah ini. Waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat ada manusia, badannya manusia tapi mukanya monyet. Nabi tanya, Jibril siapa itu? Nabi bilang itulah umatmu yang serakah. Lihat gitu monyet ibu. Ibu tahu ki monyet? Tahu monyet ibu? Ibu tahu ki monyet? Jantung ki bilang mirip ke Ustaz. Lihat itu monyet adik-adik. Tahu monyet? Tahu monyet dek? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang. Nah makan. Penuh mulutnya. Kasih lagi. Penuh mulutnya. Nah tolak? Tidak. Nah pegang tangan kanannya. Kasih lagi. Nah tolak? Tidak. Nah pegang tangan kirinya. Penuh mulutnya. Pegangi tangan kanan. Pegang tongi kiri. Kasih lagi. Nah pegang lagi kaki kanannya. Kasih lagi. Nah pegang lagi kaki kirinya. Penuh mulutnya. Tangannya megang. Kakinya megang. Kasih temannya. Masih nerebut. Itu serakah. Di komplek paling potensi orang bermusuhan keserakahan pagar. Pagar. Saya prinsipku lebih baik orang ambil tanahku 1 jengkal daripada saya ambil tanahnya orang. Kalau dia ambil tanah tak, mu tanggung bos 7 petaka langit. Sampai sekarang belum ada ulama bisa tafsirkan apa makna daripada 7 petaka langit itu. Dan itu kalasi biasa orang kalau bertetangga itu nggak bikin pagar. Pertama, tianna dulu di dalam. Kayuna di luar. Nah kasih begini. Tuh. Nah perbaiki pagarnya. Tianna di luar. Jalan itu 2 senti. 2 tahun kemudian kayunya lagi di luar. Ala ko.
Orang tidak mau lawan bukan karena tidak takut, bukan karena dia takut, tidak mau ribut. Di akhirat nanti itulah yang disebut atadruna manil muflis, kata Nabi. Semoga nasa bangkrut. Kau tahu ndak itu yang bangkrut nanti di akhirat? Jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa tetangga yang jahat sama tetangga? Coba lihat itu aturan Islam soal bertetangga. Ya, bapak tanam pohon, ya, nyebrang ranting dahannya ke tetangga, nyebrang pagar, maka yang menyeberang pagar halal punya tetangga itu, bukan punya yang punya pohon. Kalau menyeberang pagar. Nah, bila mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangganya nyebrang pagar, Ustaz? Olentogi pasalnya itu. Iya kan? Itu dalam bertetangga. Keserakahan. Apalagi yang menyebabkan putus persaudaraan? Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Pandi Jamal pakai baju mahal, krokodil, cak buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap kepalanya menghadap keluar. Harga 5 juta. Apa sombong? Belum tentu, wajar. Beliau pengusaha pakai 5 juta, wajar. Kapan sombong? 2, karakternya sombong. Menganggap remeh orang lain, menolak kebenaran, itu sombong. Ibu-ibu punya emas berlian, sombong? Belum tentu, pakai, itu namanya perhiasan. Kalau perlu di sini simpan. Bertulis 24 karat. Sombong? Belum tentu. Kapan sombong? Kau pandang enteng orang. Pak Jamal pakai krokodil. Nah, kasih panggil pegawainya perumahannya. Kau tahu gini? Krokodil ini Singapura ini beli. Kamu enggak bisa kau beli. Itu sombong. Ibu pakai emas berlian, silakan. Itu punya rezekinya ibu. Kapan sombong? Kau pandangin teror sampingmu. Apa? Kenapa? Palsu. Kenapa kau tahu? Itu melengkeki. Itu sombong. Kenapa? Kau meremehkan orang lain. Orang kalau diremehkan pasti tersinggung. Karena dia tidak mau terus diremehkan, dia menjaga jarak. Menjaga jarak akhirnya dia tidak pernah mau ketemu kita. Akhirnya apa? Putus silaturahmi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang memutuskan silaturahmi, tapi waktu terbatas. Sekarang poin kedua. Bagaimana kalau terlanjur putus silaturahmi? Bagaimana cara mengobatinya? Ini halal bihalal. Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, jabat tangan Ki. Caranya, kalau yang diajarkan Nabi, kalau jabat tangan orang, jabat tangannya. Kan biasanya kita itu di WhatsApp ji. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Enggak sah itu. Enggak. Baru nak copy paste. Anuna orang nak copy paste, nak lupa hapus namanya orang. Iya kan? Sebelum saya lupa, ternyata maaf Kak ya, Bapak Ibu, ini mataku sebelah kanan baru sudah operasi. Dia sudah tidak fokus. Biasa lama piku lihat baik-baik orang baru saya tahu. Ternyata ada profesor baru malam ini di sini, Prof Umar. Ya, selama ada misalnya profesor di kompleks tak. Alhamdulillah. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana cara berhalal bihalal? 1, pandang matanya. Biasanya kita jabat tangan sama orang kan tidak dilihat matanya. Jabat tangan dulu, jabat tangannya. 2, pandang wajahnya. Biasanya kita jabat tangan, begini jaki. Oh iya. Enggak begitu Nabi. Atau jabat tangan sambil terima telepon. Ya. Ya, matupi, cek depi. Enggak.
Jabat tangan, pandang matanya, senyum. Pandang mata beda dengan pelototi. Jangan tongkol jabat tangannya orang baru begini. Tambah berkelahi. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang 5, ini agak berat. Sebut judulnya dosa tak. Jadi ibu-ibu dengar ini bu ya. Kalau suami tak minta maaf suruh sebut judulnya. Maafkan saya ibu, nah bilang istrinya, apa judulnya, bilang kok. Nggak enak nanti mengamuk kok lagi. Nggak ji apa judulnya? Sumpah kok nggak marah-marah. Nggak ji apa? Maafkan saya sayang. Waktu saya tugas ke Manado hilap kak. Ada perempuan mirip betul kok. Hilap kak sayangku. Nah bilang istrinya ndak apa-apa ji. Manusia biasa itu kita hilap. Karena kau waktu pergi saya juga hilap di belakang. Ya. Nah, bagaimana kalau disebut lalu resikonya lebih besar? Tidak usah disebut. Kalau kita yakin maka bahkan bisa ribut. Nah, cuma mutlak kalau berkaitan dengan barang harus. Pak Imam, maafkan saya. Oh kenapa ki Pak? Pernah dulu hilang sendalmu di masjid. Iya. Saya ambil ki. Nah bilang Pak Imam, saya maafkan kok tapi kesembali dulu sendalku. Begitu juga kalau bapak bertetangga dan mengambil haknya orang, syaratnya minta maaf, kembalikan haknya orang. Selama haknya itu tidak kau kasih kembali, selama itu ampunan dari Allah tidak diterima. Allah seolah-olah bahasanya kalau kita di dunia, dah saat saya maafkan kau. Soal saya kepadamu, kamu kepada saya tidak ada masalah. Tapi itu tetanggamu ada masalahmu. Piko minta maaf dulu. Kalau dia maafkan kau, saya hapus. Tapi kalau dia tidak maafkan kau, itu haknya dia. Nah, makanya minta maaf. Saya sudah minta maaf dan maafkan. Memang harus 3 kali. Maafkan saya, belum dimaafkan. Datang lagi minggu depan, belum dimaafkan. Datang lagi ketiga kalinya. Belum dimaafkan, padahal barangnya juga sudah dikembalikan. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu. Dia yang tidak mau maafkan saya. Sudah? Halal bihalal, minta maaf. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi paling efektif, sedekah. Iya maki orang Pak. Dia maki kalau dikasih uang langsung dah lupa itu salata. Pak Jamal marah-marah sama pegawainya. Langsung dia bilang, nah ini Piko Biliano. Dia bilang marah lagi besok Pak, nggak jadi masalah ji. Ini yang jadi masalah, kita suka marah, jelek, sifat, lalu malas bersedekah. Nah bilang orang di kampungku, kikirgal lepak jambatan. Seke. Kami itu tutup beda di maseke mimato di si senagaga. Alena lagi na seke kang. Ada biasa saya lihat orang begitu. Sudah sepantasnya makan enak, masih juga nak kasih susah dirinya. Sudah sepantasnya nasi naik bisnis kelas, masih juga ekonomi terus nak cari. Bilang, nasi sana uang dirinya ini. Apalagi ke orang lain. Coba lihat orang Pak, kalau dia dikasih sedekah, pasti dia akan senang. Bersedekahlah. Dan alhamdulillah, kalau orang bersedekah, Allah pasti ganti. Cari makin di sini di kompleks. Ada ndak yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Enggak ada itu. Justru karena rajin sedekah Allah bukakan rezekinya makin banyak. Ibu-ibu, halo ibu, bu, jangan kita lalu seke. Nah biar mertuana na seke kita. Ada menantu begitu ada. Begitu suaminya mau bersedekah langsung datang. Apa? Mamakmu terus. Kawin mako sama mamakmu. Beleng-beleng. Ada begitu di kompleks. Kalau ada istri tak begitu Pak, Nabi bilang pilih kau saya atau mamakmu, langsung jawab. Tidak ada pikiran, mamakku saya pilih. Istri belum tentu jodoh sampai mati. Tapi orang tua biar kau dicuci seluruh air di laut, darahnya tetap mengalir dalam dirimu.
Makanya istri yang baik kalau datang mertuanya dia sujud syukur. Alhamdulillah, untung datang ini orang tua sehingga saya tidak perlu datang ke Pindrang jauh-jauh berbuat baik. Untung datang ini orang tua sehingga saya tidak perlu ke Jawa untuk berbuat baik. Gara-gara ini orang tua, nah saya punya rumah di Geraha Lestari. Gara-gara ini loh orang tua punya anak, nah ada anaknya jadi suamiku, saya bisa rumah di sini. Itu baru istri yang baik. Ini tidak baru datang mertuanya, kapan kita datang mak, baru sayang, kapan kita pulang. Sedekah ibu, kasih sedekah mertua. Kalau perlu kita ingatkan suami, Pak, lama-lama mini ndak kita belikan baju mama kodong. Kirimkan dulu baju. Nah bilang tuh suami tak karena malu-malu tong itu kasihan. Jangan mi dek. Biar Mika, ndak usah. Gitu karena menghargai istri. Tidak nak bilang, iyo cepat aku. Tidak, kamu masih itu kasih. Sedekah. Ibu-ibu, halo ibu. Hui. Ibu, yang banyak emasnya ini. Kalau meninggal siapa pakai emas tak ibu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suami tak ibu. Percaya maki. Nah dengar mama Nece ini Pak Jamal ceramahku. Nah bilang jadi ustaz nanti besok-besok kalau saya dulu meninggal kawin lagi. Ku perlu baru dengar ku baik saya sayang. Jangankan kau meninggal masih hidup kau saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati mah kok. Gimana Pak? Cocok itu? Cocok itu? Ini bapak-bapak yang banyak mobilnya. Kalau bapak meninggal siapa pakai mobilmu? Anakmu? Bukan, menantumu. Baru menantumu kurang ajar sama anakmu, nak tempeleng istrinya. Sedekahlah. Sedekah menyambungkan silaturahmi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Banyak yang bisa menyambungkan, tapi ringkas-ringkas mau saja. Poin ketiga. Apa ton sih hebatnya kalau banyak teman? Maka dena bitta. Nigi melo ipalampeki umurukna. Ipasempoi dan lekna, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Itu hebatnya kalau banyak teman. Banyak rezekinya. Murah rezekinya orang banyak temannya. Saya ini buktikan. Saya tidak banyak uangku. Tapi banyak temanku Pak. Temanku banyak warna. Apa? Tiap malam iktikaf 10 malam terakhir berdoa. Ya Allah bukakan rezekiku. Tidak mungkin itu uang dolar turun dari langit-langit. Tidak mungkin itu uang rupiah keluar dari tegel. Itu peleng kartong itu. Tapi dari mana itu uang? Allah kabulkan melalui apa? Tangan-tangan manusia. Artinya makin banyak temanmu, makin banyak antar uang. Kami kalau saya pergi pasar ibu, itu makanya mama Nece suka sekali kalau saya pergi pasar. Kenapa? Baru kak turun dari mobil ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada misi ikan, sayur, telur. Berapa Haji? Aja Ustaz. Nggak enak, bulak balu. Aja Nas. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak temannya ada yang bayarkan. Barakan kadangkala saya pergi rumah makan. Begitu saya mau duduk, orang pada bilang, saya yang bayarkan Pak Ustadz. Prinsip berteman, biar orang, saya prinsipku, nah bilang jahat itu. Jahatnya dia urusannya dengan Allah. Dia tukang judi, urusannya dengan Allah. Kalau dia baik sama saya akan lebih baik dari dia. Itu juga yang menjadi prinsip saya dalam dakwah kasih senang orang. Meskipun saya dibilangi Ustadz stand up. Ustadz pelawak, tidak ada urusan. Bahkan saya dituduh Ustadz tidak sunnah. Saya bilang kau saja sudah salah, kau menurutmu itu apa definisi sunnah? Kau wajibkan maki. Namanya sunnah, mau tak. Kalau diamalkan, alhamdulillah pahala. Kalau tidak, tidak berdosa. Ini begitu kita tidak pakai. Nah bilang ki Ustadz tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Nah bilang buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Nah saudara bapak ibu saudara sekalian. Siapa yang mau murah rezekinya banyak teman. 2.
Orang yang banyak temannya panjang umurnya. Apa panjang umur 150 tahun? Berdoa jangkit sampai 150 tahun umur tak. Menderita orang. Orang saja sudah 90 tahun tidak bisa bedakan mana istrinya mana pembantu. Orang saja 90 tahun. Mamaku sudah mulai sekarang saya lihat 87 umurnya kudu. Kalau kita bisi-bisi langsung dia bilang agak mau bisi, agak mau cerita salah kak. Begitu kita besar suara agak jangkau gertak kak, aja mau betak kak. Itu sudah cobaan buat kita anak. Lalu apa itu umur panjang? Meskipun kita sudah wafat, di dalam maki kubur orang masih mengenang kebaikan tak. Itu umur panjang. Lewat ki di rumah, lewat ki di kuburan panikang. Baik kita ini waktu hidup, kiring yang Fatihah, itulah umur yang panjang. Bapak saudara-saudara sekalian, ada misalnya ini menetes-netes air hujan. Saya kira Allah sudah memberikan peringatan, Nabilan jantung lama-lama Ustaz. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan